Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan masker dan hand sanitizer gratis kepada panitia Maulid Nabi di Petamburan. Masker dan hand sanitizer untuk dibagikan kepada pengunjung. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Rustian, bersama Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, menyerahkan hand sanitizer serta masker kain dan masker medis untuk kegiatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta. Pemberian ini untuk mencegah penularan COVID-19 karena dikhawatirkan banyak peserta Maulid yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Kan dalam keadaan kita berkumpul, ya itu pastilah kita takutnya tidak pakai masker, kan begitu ya. Jadi makanya kita pastikan semua yang berkumpul harus pakai masker. Makanya kita serahkan ke sini melalui BPBD provinsi. Jadi pastikan Pak Ustadz dalam keadaan walau gimana pun harus ada jarak, kan begitu. Jadi supaya di antara kita ini saling menjaga Pemirsa, kerumunan terjadi beberapa kali sejak Rizik Syihab tiba di Indonesia. Padahal kerumunan rawan penularan COVID-19 di tengah pandemi yang belum berakhir. Pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia. Hingga saat ini belum diketahui sampai kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Namun pelanggaran protokol kesehatan masih saja terjadi. Di antaranya kerumunan yang terjadi saat pimpinan FPI Rizik Syihab tiba di Indonesia 20 November 2020. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak dikhawatirkan menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Karena ini ingat, ini adalah situasi pandemi yang baik secara global maupun nasional belum terkendali dan trennya cukup memprihatinkan saat ini, dan itu artinya merupakan tanggung jawab semua orang, ya tanpa terkecuali, untuk mematuhi dan melakukan karantina secara mandiri, ya, yang tentunya dimulai dari proses kedatangan maupun sampai ke rumahnya itu sudah berupaya meminimalisir kontak. Kerumunan tidak hanya terjadi saat Rizik Syihab tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Kerumunan juga terjadi saat Rizik Syihab datang ke Bogor, Jawa Barat, 13 November 2020. Pimpinan FPI Rizik Syihab tiba di Bogor, Jawa Barat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Mega Bendung, Bogor, Jawa Barat. Dan kita sudah minta juga semua organ, ormas, termasuk majelis taklim dan lain sebagainya, kalau melaksanakan kegiatan, termasuk kegiatan maulid yang sekarang sedang berlangsung dalam beberapa bulan, bahkan beberapa minggu dalam bulan ke depan ini, untuk tentu juga memperhatikan protokol kesehatan. Kita himbau, kita minta untuk tidak menghadirkan jamaahnya. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang memenuhi jalan sehingga membuat kerumunan dikhawatirkan membuat klaster baru penularan COVID-19. Selain sulit menjaga jarak, penularan COVID-19 sangat mungkin terjadi jika orang yang berada di kerumunan tidak menggunakan masker dengan benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di sekitar lokasi pernikahan anak Rizik Syihab, sudah ada rekan kami Baby Kristami di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Baby, bagaimana kondisi lalu lintas di lokasi hingga sore hari ini? Selamat sore Davi, Anissa dan juga pemirsa. Memang hari ini merupakan hari putri keempat Habib Rizik Syihab, yaitu Syarifah Najwa Syihab, menikah pada hari ini, dan juga nantinya akan dimulai acaranya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini juga bertepatan dengan Maulid Akbar, sehingga memang ini berimbas kepada jalan lalu lintas di sekitaran Jalan KS Tubun dan juga area Petamburan tempat kediaman Habib Rizik Syihab. Seperti yang Anda lihat di layar kaca pemirsa, bahwa saat ini memang terpantau ramai lancar. Dan ada juga dari pihak kepolisian Kecamatan Grogol Petamburan setempat yang sudah mengamankan jalannya lalu lintas. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga dibantu oleh organisasi kecamatan setempat, yaitu yang menamakan dirinya Macan, Laskar Pembela Islam, ataupun Markas Kecamatan maksud kami, untuk daerah Kecamatan Grogol Petamburan yang sudah bersiaga untuk mengamankan dan juga melancarkan lalu lintas di sekitaran Jalan KS Tubun. Meski demikian, ini belum ada penutupan jalan hingga saat ini.
Namun nantinya ketika di atas pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ataupun pada maghrib, ini diprediksi lalu lintas akan bertambah volumenya sehingga kemungkinan akan dilakukan penutupan jalan di sekitaran kawasan Petamburan, khususnya di Jalan KS Tubun ini. Namun memang belum diketahui spesifik lokasinya akan di mana penutupannya, dan juga jalan alternatif juga belum diinfokan sampai dengan saat ini. Dan untuk persiapan lainnya, kami juga melihat bahwa sudah ada tenda yang terbentang sepanjang sekitar 200 meter di area Jalan KS Tubun. Selain itu juga ada tenda yang juga sudah didirikan di daerah Jalan Petamburan 3, tepatnya di depan kediaman Habib Rizik Syihab, dan juga beberapa speaker ini juga sudah ditaruh di sekitaran kawasan Petamburan ini. Namun memang belum terlihat adanya meja ataupun bangku, ini masih dilakukan persiapan. Selain itu juga pedagang ini sudah memenuhi jalan area KS Tubun. Kebanyakan juga dari mereka datang dari luar Jakarta untuk menjajakan dagangannya seperti peci dan juga baju muslim lainnya. Dan kami juga dapat menginformasikan pemirsa, untuk area dalam di kediaman Habib Rizik Syihab ini sudah ada sejumlah jemaah yang sudah mendatangi kediaman Habib Rizik Syihab. Namun memang Satgas COVID daerah setempat, khususnya Kecamatan Grogol Petamburan, ini juga bersiaga dan juga sudah menyiapkan beberapa wastafel portable untuk cuci tangan. Lalu juga ada pemberian ataupun penyemprotan disinfektan untuk para jemaah yang datang, dan terus dihimbau untuk tetap memakai masker selama jalannya acara. Diprediksi nanti akan ada sekitar ribuan jemaah yang akan menghadiri dan juga mendatangi area kediaman Habib Rizik Syihab di Jalan Petamburan 3 untuk juga merayakan Maulid Akbar. Selain itu juga bertepatan dengan pernikahan putri keempat Habib Rizik Syihab, yaitu Syarifah Najwa Shihab. Kembali ke Anda, Davi, Anissa. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Baby. Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Aziz mengimbau masyarakat memenuhi protokol kesehatan dalam keadaan apapun. Kapolri tak ingin kerumunan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan massa. Hal tersebut harus kita lakukan bersama-sama demi keselamatan kita bersama dan untuk menyelamatkan satu dan semua orang yang ada di Indonesia ini. Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Rekan-rekan sekalian, hanya dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan terhindar dari pandemi COVID-19. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kebakaran bangunan 5 lantai yang dijadikan tempat kos di Taman Sari, Jakarta Barat menewaskan satu anak berusia 11 tahun. Diduga kebakaran karena anak pemilik kos bermain korek api di kamarnya. Beginilah kondisi bangunan pasca terbakar pada Jumat malam kemarin di bagian lantai 2 dan 3. Bangunan ini habis terbakar. Dalam peristiwa tersebut, satu anak berusia 11 tahun meninggal dunia. Kebakaran diduga akibat anak yang menjadi korban itu bermain korek api di dalam kamarnya. Saat kejadian, korban ditinggal dalam kondisi kamar terkunci oleh ibunya yang membeli makanan tidak jauh dari lokasi kejadian. Dini hari tadi, bangunan 5 lantai yang dijadikan tempat kos di Jalan Kebon Jeruk 19 Taman Sari, Jakarta Barat hangus terbakar. Seorang anak berusia 11 tahun tewas di dalam kamarnya. Dalam rekaman video amatir milik warga ini, tampak api berkobar di lantai 2 bangunan 5 lantai yang dijadikan tempat kos. Warga berusaha memadamkan api, namun api terus membesar dan membakar setiap kamar kos. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan 10 armadanya baru bisa menjinakkan api 1 jam kemudian. Saat pendinginan, petugas menemukan korban tewas di dalam kamar kos di lantai 2.
Korban diketahui bernama Yusuf Muhammad Firmansyah, berusia 11 tahun, tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Sebelum kejadian, korban ditinggal ibunya membeli makanan tidak jauh dari lokasi kejadian dengan kondisi kamar terkunci. Lagi keluar makan, dia bilang katanya lapar gitu. Jadi yang ada di dalam itu anak sendiri? Iya, sendiri. Usia berapa ini anaknya? 11 tahun. 11 tahun ya. Ibu di sini tinggal berdua atau ada yang lain? Enggak, sama anaknya berdua doang. Sementara para penghuni kos yang lain yang berada di lantai 5 berhasil dievakuasi dengan selamat. Setelah diidentifikasi, korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Kini kasus kebakaran dengan 1 korban jiwa ini ditangani oleh Polsek Metro Taman Sari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya akan memanggil artis Gisela Anastasia terkait tersebarnya video porno mirip dirinya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews.